Yo, welcome back to Campus Techno. So, hari ini gue pengen nge-review salah satu laptop yang sebetulnya dia pernah gue review, bahkan udah pernah gue aduin dengan HP ProBook 240G8, yaitu laptop Lenovo V14. Nah, ini adalah seri yang AMD Ryzen-nya, ini V14G2 ALC ya guys. So, bukannya yang Intel, karena memang Intel udah. Nah, ini kemarin sebetulnya banyak yang komen, Bang, tolong dong review ataupun unboxing untuk yang Ryzen-nya. Nah, sekarang gua keluarin nih buat lu ya kan. Gua review biar lo nggak penasaran kayak gimana sih bentukannya. Nah, bentukan sebetulnya sama begini-begini aja guys. Cuman ya khasnya dari Lenovo V14 ataupun IdeaPad sekarang yang gue suka adalah dari tekstur bodinya si Lenovo V14 ini, yaitu metal, bukannya kayak kemarin Dell itu kayak tekstur kulit jeruk ataupun kelihatan kayak doff plastik gitu ya. Nah, ini adalah doff metal, walaupun aslinya bahannya polikarbonat ya, atas bawah itu. Di bawahnya polikarbonat, di atasnya tetap plastik tapi dengan tekstur metal guys. Nah, sebelum kita masuk ke spesifikasi, gue bakal masuk ke body-bodinya dulu. Seperti biasa, ada apa aja sih? Nah, di portnya ini di sebelah sini itu ada port power ya. Ada satu port power, lalu ada port USB 3,2 Gen 1. Di sebelahnya lagi ada HDMI 1,4B, lalu di sebelahnya lagi ada port Type C 3,2 Gen 1, tapi hanya untuk data transfer only, jadi nggak bisa untuk power supply. Lalu di sebelahnya lagi juga ada port untuk mikrofon jack 3,5 mili. Oke. Lanjut, buat di sebelah kanannya itu ada port untuk RJ45 guys. Nah, ada port RJ45, di sebelahnya ada USB Gen 2,0, bukan 3,2, jadi ini USB lama. Dan di sebelahnya lagi ada Kensington Nano Slot Security. Oke. Ini ya biasalah buat display ya, buat naruh gembok dan gitu-gitu. Kalau sisanya nggak ada lagi, portnya cuma segitu doang, ya nggak bisa di-expect banyak sih dari laptop. Dengan range price itu sekitar 7,6 sampai 8,9 juta aja. Jadi ya begini bentuknya, untuk body segala macam. To be honest, kalau buat model V14 emang dari awal gue suka banget. Kenapa? Karena memang ya bodinya sendiri yang tadi gue bilang, walaupun plastik materialnya dalamnya dan polikarbonat di bawahnya, tapi dia nge-bundling itu dengan tekstur metal gitu, jadi nge-package-nya cakep gitu menurut gua. Nah, untuk layarnya ini dia pakai panel TN sama kayak versi Intelnya, jadi nggak ada yang berubah ya guys, walaupun dia ini Ryzen AMD, tapi dia tetap pakai panel TN, jadi nggak dispesialkan lah gitu pakai panel IPS, nggak. Jadi untuk V14 seri ini dia pakai panel TN. Dan untuk resolusinya sendiri juga sebetulnya ini agak ngebuat gue kecewa, karena ternyata bukan resolusi FHD Full HD yang 1920 x 1080, tapi dia resolusi di HD aja 1366 x 768. Jadi masih kurang sih sebetulnya kalau untuk laptop zaman sekarang ya, untuk resolusi yang masih HD gitu loh. Untuk ukuran layarnya ini 14 inci aja, dan layarnya juga udah anti glare tapinya untuk di situ, jadi bukan biasa. Kalau biasanya terlalu cerah menurut buat gue pribadi. Dan sometimes kalau kita lagi buka di tempat umum, kanan kiri kita itu bisa ngeliat apa sih yang lagi kita kerjain kalau pakai layar biasa. Tapi kalau anti glare kayaknya it's okay. Lanjut untuk webcamnya sendiri, yaitu kamera 720p ya, biasa standar bukan 1080, dan di sini juga udah ada shutter lock khas dari Lenovo yang langsung biasanya ngebundling buat laptop-laptopnya yang sekarang itu, dia pakai shutter lock buat webcam. Jadi ketika lo lagi meeting ataupun lagi Zoom meeting online, itu lo nggak perlu repot, tinggal diklik aja di daerah sini.
dan itu langsung ketutup kameranya. Jadi buat AFK sangat gampang guys. Oke, lanjut untuk engselnya sendiri. Nah tadi tuh udah sempat gue coba buka, sebetulnya ya kelihatan sih mana laptop mahal ataupun murah gampang. Kalau kata Om Kios Komputer ya, itu lo buka pakai satu jari aja apakah dia kebuka atau enggak, dan ternyata tadi pas gue coba V14 ini itu nggak kebuka. Tapi nilai plusnya yaitu dia bisa sampai 180 derajat. Cuma sampai sekarang gue masih belum tahu sih, sebetulnya masih belum paham apa ya plusnya dari engsel layar laptop itu yang difungsikan sampai 180 derajat. Kalau 350 oke lah, artinya dia bisa jadi kayak tab gitu kan, untuk gambar, yang penting touchscreen gitu. Jadi bisa gambar, bisa buat nulis-nulis, ataupun ya hal-hal yang bisa dilakukan dengan tab lah biasanya. Tapi kalau 180 derajat, to be honest, gue sendiri pribadi masih sanksi sih fungsinya buat apa, ataupun plusnya itu buat apa ya ketika layar laptop bisa sampai tiduran 180 derajat. Apakah tidur lo artinya bisa bermain laptop dengan kondisi tiduran? For myself itu kurang nyaman bahkan gitu loh, karena yang benernya ya lo ketika menggunakan laptop ataupun PC ya duduk, ataupun mungkin di bawah sila gitu ya, tapi tetap posisi laptopnya di atas meja, bukannya di atas kasur sambil tiduran, dan itu agak beresiko tinggi ketika lo naruh laptop di atas kasur guys. Itu resiko bahkan bisa sampai meleleh di dalamnya karena udara yang masuk ke laptop itu terhimpit sama kasur. Oke, lanjut. Setelah layar yang tadi engsel bisa diputar sampai 180 derajat, kita masuk ke tes bootingnya. Tadi gue udah sempet tes booting dari laptop V14 ini, dan itu tes bootingnya sekitar 15 detik aja sampai akhirnya dia masuk ke dalam sistem. Oke, lanjut. Setelah tadi kita udah ngebahas mulai dari bodinya, portnya, ya kan, layar, kamera, terus juga tadi ada engsel dan juga tes booting. Nah, kita masuk ke spesifikasinya sekarang. Dengan range price 7,6 juta sampai 8,9 ini, sebetulnya apa aja sih spesifikasi yang bakal lo dapetin? Nah, kalau kita kemarin ngomongin Intel versus HP ProBook, itu kan di Intel sendiri dia layarnya juga sama kayak ya, jadi nggak ada yang di spesialis. Cuman untuk Intel sendiri kemarin i5-nya itu polos bukannya U. Sedangkan ini AMD Ryzen 5 5500U gitu loh, underclock, jadi nggak full 5500. So untuk powernya udah pasti lo harus di booster dulu ataupun dilepas underclocknya. Nah, seri Ryzen 5 5500U ini udah memakai 6 core dan 12 thread guys, dengan kecepatan 2,1 GHz up to 4,0 GHz. Lalu untuk cache-nya itu 3 MB L2 dan 8 MB L3, sorry. Dan selanjutnya untuk memorinya sendiri, nah lo memori bakal dibanding sama RAM 8GB solder DDR4 3200 mAh. Jadi untuk upgrade masih bisa apa enggak? Jawabannya masih bisa, karena ternyata sama Lenovo udah dibekelin di mainboardnya itu ada slot untuk RAM tambahan, satu slot aja, dan maksimum itu lo bisa sampai 32 GB ada. Cuman kalau soalnya udah ada 8 di solder, kayaknya buat 32 GB nggak mungkin ya dengan kondisi RAM yang sekarang ada di pasaran kan, karena RAM itu cuma ada 8, 16, 32, 64. Jadi kalau soalnya lo mau ke 32, kalau lo mau tambah 16 ya totalnya nggak jadi sampai 32, ganjil. Sedangkan kalau lo mau tambah 32 kelebihan, jadi kayaknya nggak mungkin sampai 32, paling mentok lo bisa bikin RAM lo itu sampai 24 GB aja. Oke, lanjut untuk storage-nya. Nah untuk storage-nya sendiri lo bakal dibekelin sama SSD 512 GB M.2 NVMe PCIe Gen 3. Jadi bukan Gen 4 ya, kalau lo masukin Gen 4 otomatis nggak kebaca slotnya. Dan untuk tambahannya ternyata ada juga, bukannya slot untuk SSD tapi lo bakal dibekelin di dalam dusnya nanti itu ada adapter untuk tambahan slot SATA. Jadi di dalamnya itu kalau lo pengen nambah SSD ya harus cabut 512 ganti dengan SSD yang baru misalnya 1 tera. Tapi kalau lo nggak mau cabut yang 512 nya, lo bisa tambahin HDD 2,5 inch SATA atau SSD 2,5 inch SATA.
Dan di dalam dusnya pun lo jadi nggak perlu repot lagi nyari adaptor untuk SATA-nya sendiri, itu udah ada. Jadi udah dilengkapin sama Lenovo, nggak perlu khawatir guys. Oke, lanjut. Untuk VGA-nya sendiri cuma pakai AMD Radeon Graphic, nggak ada VGA dedicated lainnya kayak misalnya mungkin pakai Ryzen seri RX ataupun Ryzen seri apa gitu, nggak ada. Jadi cuma pakai AMD Radeon Graphic. So ya, untuk pekerjaan ringan seperti administrasi, terus pembukuan dan segala macamnya tentang cuman ngetik-ngetik aja, ataupun nggak perlu rendering atau nggak perlu makan refresh rate buat si layarnya, ini cukup banget. Dan budgetnya pun segitu, menurut gue juga udah worth dengan spesifikasinya. Lo nggak perlu pusing kalau soalnya lo pengen beli ini dan akhirnya nanya di komen, bang gue mau kuliah begini terusnya gue cuma punya budget segini, ini cocok gak ya buat ini? Ya kalau soal kuliah lo ataupun pekerjaan lo cuman untuk administrasi doang gitu ya, nggak terlalu berat tadi, nggak perlu rendering, nggak perlu makan frame rate gede, ya ini cocok sih gitu loh, worth banget. Bahkan menurut gua untuk price nya ya di Tokopedia cuman start dari 7,6, mungkin 8,9 tuh yang hilaf gitu ya. Jadi start dari 7,6 sampai 8,9 itu ya masuk lah kantong anak kuliahan sih sebetulnya. Lo udah dapat laptop baru bahkan dengan warantinya itu 1 tahun. Nah, tadi pun sebelum gua bongkar itu laptop ini juga udah dibekelin sama adaptor 65 watt 3,25 ampere. Dan yang paling penting sebetulnya ya ini yang terakhir. Nah, laptop ini udah dibundling sama OS Windows 11 Home, bukannya 10 ya, Windows 11 Home SL Single Language. Ditambah ada OHS 2019. So buat lo yang mungkin males kalau untuk nyari Windows lagi ataupun nyari Office lagi gitu kan, dibanding pakai kerekan juga, mendingan ya udah ini aja gitu. Karena kalau misalnya lu sekarang nyari laptop yang lebih mahal pun dan ternyata cuma dapat Windows doang nggak dapat Office-nya, artinya lu mesti nyari Office lagi, download lagi Office-nya. Atau malah nggak dapat Windows sama sekali, yang DOS. Ya rugi gitu kan. Sedangkan ini dengan harga 7,6 itu lo udah dapat Windows 11 Home plus OHS 2019. So buat gue kayaknya cukup worth it gitu loh. And then gue rasa ya segitu aja kalau soalnya buat review ini Lenovo V14. So kalau soalnya lo nanti masih komen ini worth it gak bang ya, kalau soalnya ini apa gue lebih milih HP 14S. Sekarang kalau lo pengen compare antara satu laptop dengan laptop yang lain, sebetulnya gampang lihat pasarannya. Lo lihat aja di range price ataupun di perbandingan harga gitu kan. Lo lihat perbandingan harga deh, karena perbandingan harga itu nggak bakal bohong sebetulnya. Ya di mana-mana pasti udah dihitungin lah sama brandnya sendiri juga gitu, ketika dia mau produksi dengan budget sekian ya kan, dan pengen dijual sekian, artinya bahan apa aja sih yang harus dimasukin gitu kan, bahan apa aja sih yang harus diracik biar jadi satu unit ini gitu loh sebelum dijual. Karena kalau misalnya ternyata spesifikasinya lebih jelek ketimbang harganya, jadi kelihatan nggak worth it, otomatis barang nggak laku gitu loh. Nah, brand udah ada para analisis yang pastinya udah berpikir ke sana buat nganalisa pasar, dan ya analisa itu harus tepat, karena kalau enggak akan menjadi kerugian untuk si brandnya tersebut. Jadi jangan khawatir ketika lo mau beli ini kira-kira bagusan ini apa bagusan ini, pasti ada plus minusnya guys gitu loh. Kayak contohnya V14 ini kalau di compare sama 240 G8 bagusan mana, atau biasanya ada plus minusnya kalau gue bilang gitu loh. Tapi memang untuk inovasi seru-seruan aja buat diadu. Kayak contoh 240 G8 masih belum ada shutter lock, dia udah ada gitu kan. Untuk layarnya yang sana dia biasa, sedangkan ini anti glare. Tapi yang sana pakai panel IPS, ini pakai panel TN gitu loh. Ya kurang lebih seperti itulah, ada plus dan minus. So buat V14 ini buat range harga 7,6 sampai 8,9 menurut gua ya kalau mau beli silakan, ini worth dengan harganya. Warantinya juga udah setahun, cuman ya bukan waranti ADP ya. Kalau ADP kayaknya harus nambah lagi. Bisa gak sih nambah? Bisa. Tinggal hubungin SC, atau kalau lo nggak mau repot ya udah lo calling aja marketing Surya Mandiri di bawah ini. Nah itu nanti lo bisa minta request buat tambahin warantinya. Misalnya dari ini kan dia cuma 1 tahun carry service, artinya lo harus bawa itu unit ketika ada kendala ke service center.
Cuman kalau misalnya lo minta ditambahin ADP bisa apa enggak? Bisa ya. Well, gue rasa sekian and cukup aja buat review V14 yang seri AMD Ryzen ini. Ya kurang lebih sama lah ya sama yang Intel Core i5-nya, cuman mungkin harganya dia lebih murah ketimbang yang i5-nya, karena kalau nggak salah i5-nya itu ada di 78-an deh, sampai 8 jutaan something sampai 9. Jadi kalau memang lo suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. And buat lo yang nonton sampai sekarang, sampai detik ini, gue pengen ucapin thank you for watching and I will see you in the next video. Gue Diki, I'm out. Ciao.